Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan agama telah mengantarkan manusia dari hidup di zaman purba menjadi zaman modern seperti yang kita nikmati sekarang. Tentu setelah melalui revolusi demi revolusi demi revolusi. Yang pasti, kita sekarang sedang menikmati hidup di zaman revolusi informasi yang serba mudah. Dan pada saat ini juga, bangsa Indonesia berkesempatan menyempurnakan zaman revolusi informasi itu menjadi zaman revolusi spiritual, demi membuat seluruh kehidupan itu lebih sempurna dan lebih mudah. Untuk itu, Juan Siregar mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk perang revolusi. Perang hawa nafsu. Revolusi Indonesia adalah perang hawa nafsu. Allah menciptakan semesta raya dalam harmoni keseimbangan. Semua ciptaannya patuh tunduk menjalankan segala perintah dan telah berlangsung selama masa yang tak terjangkau pikiran manusia. Sejarah baru tercatat ketika Allah menciptakan Adam. Begitu sempurna ciptaannya itu membuat Allah sendiri jatuh cinta. Jatuh cinta ini pula lah yang membuat Allah menyuruh semua hamba bersujud pada Adam. Semua patuh, kecuali iblis. Pembangkangan iblis ini merusak harmoni keseimbangan. Allah murka hingga langit dan bumi terpisah. Allah mengutuk iblis tinggal di neraka. Iblis menerima tetapi meminta penangguhan waktu. Dalam masa penangguhan waktu ini, iblis bersumpah akan menggiring semua keturunan Adam ikut ke neraka. Dan Allah pun mengizinkannya. Kutukan Allah membuat iblis berubah wujud dari jin menjadi ruh dan bersemayam dalam pikiran Adam. Walau tidak menempati badan, tapi ruh itu memberi pengaruh hingga masa yang ditentukan. Entah berapa lama, akhirnya iblis berhasil menipu Adam hingga terusir dari surga. Setelah di bumi, iblis yang telah menjadi ruh berubah nama menjadi syaitan. Sama persis seperti masih di surga, syaitan tetap bersemayam dalam pikiran demi melampiaskan api cemburu dendam membara. Pada zaman Nabi Muhammad, nama syaitan berubah menjadi nafsu. Dan menurut Nabi Muhammad, perang melawan hawa nafsu lebih berat dari perang Badar. Terbukti benar. Hingga sekarang belum ada manusia yang sanggup mengalahkan hawa nafsu. Revolusi Indonesia hadir untuk mengajak perang melawan hawa nafsu. Caranya? Bagaimana caranya ya? Adakah ulama atau ilmuwan yang tahu? Ya, nafsu adalah ruh. Ruh hanya bisa dikalahkan oleh ruh. Apakah ada ruh selain ruh iblis? Mari cermati proses penciptaan manusia berikut ini. Air tulang sulbi tersembur ke dalam rahim agar bertemu sel telur.
Setelah 3 bulan 10 hari, anggota badan janin telah sempurna sebagai manusia. Pada saat itulah Allah meniupkan 2 roh. Roh iblis ditiupkan pada otak. Sebagai bukti, Allah menepati janji pada iblis untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam. Pada saat bersamaan, Allah menyempurnakan tiupan itu dengan ruh ciptaannya sebagai bukti cintanya agar semua keturunan Adam bisa kembali kepadanya. Dan ruh itu bersemayam dalam hati nurani. Panglima kerajaan Qi dalam sejarah Cina kuno, Jenderal Sun Tzu, mengatakan bahwa untuk memenangkan perang, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 perang, 1000 kemenangan. Ya, kita telah mengenal diri, juga telah mengenal musuh. Hati nurani adalah teman, hawa nafsu adalah musuh. Jadi, sekarang kita sudah siap berperang. Perang hawa nafsu bukanlah perang pribadi, kelompok, atau golongan. Bukan pula perang gerilya yang memakan waktu ratusan tahun. Dengan perang revolusi yang hanya sesaat, Indonesia bisa merdeka. Memenangkan perang melawan hawa nafsu bisa terwujud apabila terjadi sinergi 4 penjuru, yaitu pemerintah, agamawan, ilmuwan, dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, jika pemerintah bersinergi dengan para agamawan dan ilmuwan, mencetuskan revolusi Indonesia dan mengadakan gerakan revolusioner bersama seluruh rakyat Indonesia, maka mutlak Indonesia pasti mampu melahirkan peradaban baru yang suci, sekaligus menjadi bangsa pemimpin dunia. Tentu secara otomatis semua golongan dan rakyat Indonesia bisa berubah menjadi kaya raya. Insya Allah terwujud. Ya, itu dia. Yes, yes, yes. Ya, penemuan teragung sepanjang peradaban manusia itu disebut ketika Ramachandran menemukan adanya God spot dalam otak manusia. Begitu kata para ahli di masa itu. Dan sekarang, saat ini, Juan Siregar bertanya kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh manusia di muka bumi. Disebut apa penemuan penyempurna itu? Super Maha Agung kah? Penemuan penyempurnaan God spot oleh ilmuwan terkenal seperti Ramachandran, yaitu ruh penyempurna tiupan, sekaligus tentu bagaimana cara kerjanya dan memfungsikannya demi membawa kebahagiaan bagi setiap pribadi dunia akhirat. Ya, itu dia. Jadi penemuan-penemuan ilmuwan mulai dari zaman Plato, Charles Darwin, hingga Wilhelm Freud, Paul Hanna, teori bahkan Maslow. Teori-teori yang mereka kemukakan ternyata setelah ditemukannya ruh penyempurna tiupan, yang kalau saya katakan itu salah satu dari rahasia iman. Tentu ini adalah dasar dari segala dasar untuk pengembangan
ilmu dan agama. Oleh karena itu, tentu secara otomatis ini adalah peluang bagi para ulama seluruh Indonesia untuk menjabarkan ilmu-ilmu agama berdasarkan dasar-dasar ini. Tentu seluruh bangsa-bangsa di dunia membutuhkan ilmu-ilmu tentang penyempurnaan itu, karena tidak ada satu bangsa di dunia yang tidak membutuhkan agama. Bahkan kebutuhan dasar seluruh bangsa adalah agama. Juga tentu sekaligus peluang bagi para ahli Indonesia, tentu terutama filsafat, psikologi, sejarah, ekonomi, budaya, bahasa, dan yang lain. Dengan memanfaatkan dasar-dasar temuan ini, bisa menyempurnakan ilmu-ilmu yang ada, karena semua ilmu-ilmu itu berasal dari negeri-negeri lain. Tentu apabila para ilmuwan Indonesia menyempurnakannya, tentu mereka butuhkan. Karena selama ini para ilmuwan dunia terus meneliti, baru tercapai pada tingkat itu. Misalkan seperti ditemukannya teori evolusi, teori Maslow, teori bawah sadar, teori hukum alam, dan juga mungkin teori chatterbox. Dan semuanya itu tentu bagi para ahli Indonesia yang sudah terbiasa menulis karya-karya ilmiah, bisa menyempurnakannya sehingga karya-karya para ahli dan ulama Indonesia bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, menebar kemuliaan. Dan tentu Allah Maha melihat niat suci dari hamba-hambanya. Secara ekonomi pun mustahil tidak kaya raya dari hasil karya ini. Itu dua revolusi ilmu dan revolusi agama. Yang terakhir, revolusi pendidikan. Dengan menyempurnakan proses belajar anak-anak sekolah, semua mata pelajaran dipraktekkan melalui tani, ternak, teknik, dagang, olahraga, dan seni. Sangat terbuka lebar, bahkan ketika anak masih berusia sekolah dasar pun bisa berpenghasilan melebihi UMR. Tentu untuk usia yang lebih tinggi bisa lebih dari usia sekolah dasar. Dan tentu yang paling membahagiakan adalah revolusi Indonesia itu akan justru lebih vital peran daripada ibu-ibu rumah tangga serta remaja-remaja Karang Taruna. Tentu dalam proses mereka mewujudkan desa wisata. Ini sungguh karunia Allah tiada terhingga. Dan kelak tentu kita akan menyaksikan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bersih, indah, suci, tanpa sampah karena semua limbah-limbah sudah terfungsikan. Baik untuk pupuk maupun hiasan-hiasan taman. Gapura selamat datang.
Tidak heran, indahnya negeri kita yang sebenarnya sudah didahului oleh alamnya, sebegitu rindu seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk berwisata. Berbondong-bondong manusia dari belahan dunia datang ke negeri kita membawa devisa. Inilah yang membuat rupiah menguat. 1 rupiah berbanding 10 dolar. Yes. Ya, saya akan bacakan di tulisan cover rahasia negara harta karun yang tersembunyi. Ini yang tertulis di cover belakang buku. Rupiah menguat 1 berbanding 10 dolar. Para ahli dan ulama bekerja sama merevolusi filsafat, psikologi, dan agama. Pemerintah dan pebisnis bekerja sama merevolusi pendidikan. Tentu pebisnis di sini bukanlah pengusaha, tetapi ibu rumah tangga dan para remaja desa. Anak sekolah berpenghasilan, turis datang berbondong-bondong, devisa masuk berlimpah, rupiah menguat 1 banding 10 dolar. Rakyat kaya raya. Inilah revolusi Indonesia. Kata terakhir di buku Rahasia Negara adalah inilah revolusi Indonesia, yang berpangkal dari mimpi melihat tulisan rahasia iman. Subhanallah. Inilah karunia tak terhingga bagi kita semua menuju bangsa mercusuar dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berikut ini saya tampilkan satu video yang saya upload di channel Revolusi Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Menteri Agama Bapak Jenderal TNI Fahrul Razi, Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Saya Juan Siregar dari Semarang. Kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu, saya mengirim satu buku yang berjudul Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi, di mana di cover bagian belakang tertulis rupiah menguat 1 banding 10 dolar. Kemudian saya juga mengirim blueprint revolusi Indonesia dan 1 lembar skema pelaksanaan revolusi pendidikan, di mana di dalamnya berisi wajah Indonesia setelah berevolusi melalui pendidikan. Namun sampai sekarang
barangkali Bapak belum melihat atau belum menerima. Saya mohon maaf, mungkin ada kendala. Oleh karena itulah sebenarnya kami membuat channel YouTube ini. Andai saat itu Bapak menerima yang kami kirim, mungkin kita telah membicarakan bagaimana pelaksanaan revolusi itu sendiri. Tapi karena belum ada tanggapan, maka kami buka channel Revolusi Indonesia ini untuk sekaligus menyampaikan kepada bangsa kita, kepada rakyat Indonesia, seperti apa sebenarnya isi buku. Dan di buku itu hanya kami sampaikan intisari-intisari yang mungkin disampaikan kepada halayak. Sedangkan berbagai macam hal yang bersifat rahasia, tentu kami sengaja menyimpannya. Untuk itu kami sangat berharap kepada Bapak bertiga untuk berkenan meluangkan waktu menelaah kiriman kami, dan kami sangat berharap kita bisa bertemu dalam satu meja untuk kita rumuskan bersama-sama bagaimana kita membuat atau melaksanakan revolusi itu. Tidak jauh beda seperti mana bangsa Amerika kurang lebih 300 tahun yang lalu ketika mereka mencanangkan American Dream, dan mereka menikmati sekarang. Mereka bisa menguasai dunia karena mereka telah mengawali dengan American Dream. Nah, di dalam buku yang 3 itu berisi tentang Indonesian Dream yang lebih detail, lebih jeli, sampai sedetail-detailnya kita telah tuangkan. Dan saya yakin pemerintah, para ahli dan ulama, dan seluruh tokoh-tokoh bangsa kita bisa merumuskan kelak seperti apa pelaksanaan revolusi itu sendiri. Demikian saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan. Semoga kita segera bisa bertemu. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Memang saya yakin kita semua anak-anak bangsa, putra-putri Ibu Pertiwi, semua insan Nusantara sungguh merindukan hilangnya krisis multidimensi, lenyapnya kemiskinan, lenyapnya segala sampah, tapi yang adalah peradaban suci. Saya berulang-ulang menemui para ulama, para ahli, kampus-kampus, bahkan ke Istana Negara berulang kali datang atau hanya sekedar mengirim buku. Namun hingga saat ini mungkin Allah belum ridho untuk memulai perubahan bangsa kita. Dan ini sengaja saya cantumkan 2 video yang sebelumnya saya buat tanggal 15 Oktober 2021. Semata-mata hanya untuk menyentuh hati nurani seluruh bangsa Indonesia agar berkenan menyampaikan ini kepada para pemimpin bangsa kita, terutama Presiden tercinta kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tentu ini adalah tanggung jawab beliau untuk membawa keperubahan bagi negeri kita. Mohon berkenan menyebarluaskan informasi ini agar segera sampai kepada para yang mulia, para ahli, para ulama, para tokoh lintas agama, dan para pemimpin bangsa di pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Revolusi Indonesia.
Mari gotong royong wujudkan bangsa kita negara pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Saat kita di dunia sudah menikmati bagai di surga, tentu kelak kita selesai hidup, mustahil kita ke neraka. Tetapi kita tinggal berzikir sepanjang masa di surganya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.